Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semakin terbukti bagaimana kebodohan yang dipertontonkan Ustadz Cuma mengenai pengetahuannya terhadap Alkitab. Inilah yang cocok disematkan kepada Ustadz Cuma. Dia dengan pede berkata bahwa ketika orang Kristen ingin tahu tentang Bible Alkitab, maka orang Kristen mesti bertanya kepada Ustadz Cuma. Sebentar saja dia bicara, ngaurnya sudah tingkat dewa. Teman-teman, mari kita dengar terlebih dahulu dan kita bongkar, kita beritahukan bahwa Ustadz Cuma sedang mengarang bebas dan membodohi banyak orang. Ini dia videonya. Ketika kita tunjukkan kan dituduh palsu. Kenapa? Karena sistem belajar mereka kan mendengar para tokoh ulama mereka mengajarkan sesuatu tanpa ditunjukkan. Kalau Kristen kayak aku di gereja pendeta aku khotbah pakai ini, pakai PowerPoint, buka Alkitabnya, buka ayat-ayatnya ditunjukkan, nggak kayak hanya dibaca doang, nggak ada itu. Terus si Juma itu bang pintar nggak sih menurut abang? Saya penasaran nama itu orang benar. Si Juma itu pintar di kalangan orang bodoh. Iya. Pak Parlin, nggak usah gosipin orang Pak. Nggak, saya nggak begitu suka. Biarin aja mereka. Maaf. Cuma nanya doang sih kak, maaf keceplosan, maaf. Jangan gosipin mereka. Nanti terngiang-ngiang kuping mereka. Pengang. Enggak seenak, kadang gini kak, seenak jidat mereka gitu pengen otak-ngatik Alkitab itu. Jadi saya dengarnya gimana, risih gitu. Kan udah dibilang, engkau akan dibenci oleh sebab namaku. Itu kata Yesus. Ya kita harus terima. Kalau kita adem-adem aja berarti salah nubuatan Yesus nanti. Iya betul juga sih. Pengikut Yesus harus ini sih. Iya, pikul salib itu nggak ada yang gampang Pak. Iya benar. Kayak jalan-jalan di taman itu namanya bukan pikul salib Pak, tamasya. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma. Oh ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room saya. Iya, saya penasaran dengan Agatha, katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya Bang Zuma, Saya bela agama Kristen dong, supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri, supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi, imannya Paulus dibela, karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi bukan apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar apologetika Erben. itu justru Petrus. Sabar, saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, ya. bro. Sabar. Apologet itu bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang salah. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat persidangan. Perhatikan ya. Gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau berarti kamu nggak mendengar. Bukan. Saya paham. Tapi Dengar. antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan. Maaf, saya mute dulu ya. Biasakan budayakan sopan. Tadi kan kau bilang apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya sudah kasih data. Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. Itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga ya Petrus nulis, sudah gitu. membela Sudah iman banyak Kristen motor di di hadapan dunia. Mahkamah Agama.
Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Saya tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan mahkamah iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Oh, salah. Juma Salah. diajarin. Kamu itu Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya ini udah. ahli Bible. Saya itu Waduh. kalian yang harus belajar Bible sama Kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Tenang, ya. Kasihan. Iya, kasihan Di, kamu di room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama. Iya, Coba, di coba kamu room ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan sama Oke, saya. saya tunjukkan, Oke, Agatha. oke. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Kisah para rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, Telinganya itu Paulus. dipakai ya, Bela iman Ini Kristen. Kisah Oke. Rasul pasal 4. Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes supaya- di hadapan mahkamah agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Tuh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah ada perlu. dikatakan idiot Kalau ya. ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa karena memang idiot di situ. Makanya belajar Bible itu teman Kristen harus hubungi Bang Suma gitu supaya bisa paham kalian. Wah, kamu ini belajar dulu agamamu, nanti yakin semuanya tercengang-cengang. Enggak akan itu. Oh, masa sih? Iya Jangan dong. terlalu takabur jadi orang, Bang Juma. Ya itu fakta. Muhammad aja pernah takabur loh. Ini fakta, Bentar. ini fakta. Nih ya, Nabi Muhammad aja pernah takabur, dia kan mubahala, akhirnya meninggoy 1 tahun setelah mubahala. Hati-hati Bang Juma, apalagi Bang Juma, bukan sekelas Nabi. Jangan terlalu sombong Bang, nanti ya hati-hati Bang. Ya. Jangan terlalu takabur jadi orang. Ya. Iya. Agatha mulai panik. Ngapain panik room saya kok panik? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Gimana hari ini? Halo. Koin sudah banyak atau belum? Sudah banyak disuntik dana belum? Bang Juma, koinnya udah banyak belum? Itu ditanya tuh. Gimana Bang Zuma? Sudah dapat suntikan berapa hari ini? Oke, Kisah Rasul pasal 3. Kita cek ya, apakah disebut di situ idiot? Ya. Buat teman muslim tolong Bang Zuma dibantu donasinya biar rame gitu, disemangatin ya para pengikut Bang Zuma, tolong disuntik dana lah. Biar cuan gitu teman-teman, maksudnya. lempar Ya, paus ke tolong. Bang Juma ini. aku Dibantu mau ya. biar- Dibantu suntik dana ya. Kasih dana yang banyak. Santai aja. Kasih biar. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku Ya, beli Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Zuma ini termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa Di mana? ada Ini saya muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma, harta. tuh. dengan Silakan, ini beria. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Ya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya aja. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Yaudah, ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa. orang biasa. Biasa dalam bahasa Oke. Yunani apa di situ?
Orang Yunani, baca. Orang biasa. Bahasa Yunaninya apa? Idiotai. Jangan tertawa. Inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Nah, udah. Jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah apologet. Dengarkan terus, dengar. Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Bentar ya. Erben. Kamu kenal saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah takut. Bentar. Jangan di-mute. Enggak usah tenang ya. Kalian murid kita bicara. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela iman Kristen. Bentar. Jangan asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, dan heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dihilangkan, dipotong katanya tidak terpelajar. Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen yang mengatakan. Makanya bentar dulu. kalian berapologet. Diam dulu. Ya, silakan. Yang mengatakan, saya pakai istilahmu. Ya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Ya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini. Loh, lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ketika sidang itu melihat keberanian mereka, Petrus dan Yohanes, dan bukan di sini, lihat dulu. Lihat bacamu gimana? Cuma kamu punya mata dan mengetahui. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan. Siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot. Tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat, heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini sudah mengerti? Gimana? Murid ini juga yang mengatakan paham. Jadi tidak masalah karena ini tuduhan. Anda ini sudah tuduhan akui dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan idiotai itu kepada orang-orang tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu tunggu sabar, gantian. Dan yang kita mengatakan itu adalah mahkamah agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang mengatakan di sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah Imam Rabi pada saat itu. Oke? Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Kalau Yohanes memang idiot, mana buktinya? Dia sok ngajarin lu, Juma. Iya, itu menghina ya. Aja kok Jadi bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok, udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi, emang ciri Islam kayak gini banget ya? Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada mahkamah agama. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku dikik. Penjelasannya ya dari kalimat yang tadi itu tentang Rasul yang dua ini, bagaimana sih sebenarnya? Ini aku kasih kolom besar Agatha biar kita tuntaskan, karena kita mau edukasi para penonton. Ini ya, ketika sidang itu melihat
diterjemahkan dari kata kerja yang secara harafiah berarti sewaktu melihat. Yang sedang memandang Petrus dan Yohanes itu memang para anggota mahkamah dan bangsa Yahudi yang sedang memeriksa perkara kedua orang itu. Karena itulah TB menambahkan sidang itu untuk memperjelas. Yang dimaksud di sini adalah pengadilan agama tertinggi di kalangan orang Yahudi yang dipimpin oleh imam besar. Jadi yang memimpin imam besar. Dalam beberapa bahasa yang juga perlu diperjelasnya, kita mungkin juga bisa menerjemahkannya menjadi orang-orang yang sedang berkumpul untuk memeriksa perkara itu. Keberanian diterjemahkan dari kata benda yang secara harfiah berarti kebebasan berbicara, keterus-terangan yang menyiratkan sikap berani sekalipun ada ancaman. Jadi artinya gini ya, kedua rasul ini sedang berada di dalam ancaman, tetapi mereka bebas berbicara, mereka berterus terang, dan mereka tidak takut. Mereka walau ada ancaman, bahaya, dan tekanan. Ini menyeratkan betapa beraninya Petrus dan Yohanes berbicara mengenai nama Yesus Kristus. Karena keberanian Petrus dan Yohanes juga dapat diungkapkan menjadi bahwa Petrus dan Yohanes berbicara dengan begitu berani, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara tanpa rasa takut, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara sangat terus terang. Di sini dikatakan mengetahui ya, di sini bukan menunjukkan bahwa mereka diberitahu orang lain. Artinya pemimpin sidang itu tidak ada yang memberitahukan tentang siapa yang dua orang itu. Tetapi para pemimpin sidang itu menyimpulkan atau sadar dari sikap dan cara kedua orang berbicara itu. Karena itu terjemahan dapat diterjemahkan menjadi menyadari. Udah mau pembelaan seperti apapun saudara Erben, ya, mau seperti apapun, kamu sudah nangis. Kita sudah buktikan kamu nangis. Jelas sekali di kitabmu diterangkan Yohanes itu idiot. Pembuktian idiotnya di dalam pengakuannya Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Dia tidak pelajari 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Kasihan, menyedihkan. Udahlah teman-teman, kita tutup. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar. Teman-teman boleh memberikan komentar. Apa respon teman-teman mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Zuma terhadap pembahasan yang dikupas saat berhadapan dengan apologetik Kristen? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pede sekali dia berkata bahwa untuk mengetahui Bible atau Alkitab maka kita harus bertanya kepada Ustadz Zuma. Maka pertanyaan selanjutnya, siapa dia? Apa kredibilitasnya dia? Bukan siapa-siapa, dia Muslim. Dia bukan orang yang percaya kepada Alkitab, yang menghina dan memaki Alkitab dan Yesus Kristus dan kekristenan dia. Lalu mengapa dia begitu pede berkata bahwa orang Kristen mesti bertanya kepada Ustadz Zuma? Ini kan kekeliruan berpikir. Saya tidak tahu kok bisa ada orang seperti ini yang begitu pede, sekalipun yang disampaikan itu semuanya keliru. Sekali berbicara maka ada banyak yang keliru. Nah, yang seterusnya teman-teman, dia begitu pede berkata bahwa dialah yang paling ahli, karena orang-orang Kristen bahkan apologetik Kristen itu apologet itu dicetuskan oleh Paulus terlebih dahulu. Ini satu pernyataan yang sebenarnya kurang baca atau gimana gitu ya. Kayaknya mereka ini sangat benci kali dengan Rasul Paulus, tanpa mereka tidak mengerti bahwa Rasul Paulus itu Rasul yang terpilih, Rasul yang memiliki moral yang lebih bagus ya, kalau kita jelaskan lebih lanjut, bahkan dibandingkan yang lain begitu ya. Kita bisa teliti itu dengan baik. Kalau kita mau melihat, kayaknya benci sekali, merasa bahwa Pauluslah yang membawa ajaran agama Kristen atau Kristen itu sendiri. Ini kan satu pemikiran yang sangat kuno atau tidak memiliki bacaan yang bagus ya. Oke, mungkin dia bisa baca Alkitab ya, dia bisa baca karena Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa setempat, suku, dan bahasa semua agama gitu, semua bahasa. Tapi bukan berarti ketika kau membaca Alkitab dan mengartikannya itu seperti yang kau mengartikan Al-Quran ya. Tidak seperti itu. Alkitab itu dia punya cara menafsirkan, mengartikannya itu
dengan berdasarkan teks konteks yang tidak bisa dilepaskan, lalu harus teliti gitu ya. Dan kali ini saya melihat Ustadz Zuma ini kayak anak TK atau anak yang lagi praktek begitu ya, diajarkan satu persatu oleh apologetik Kristen ini, dan gampang sekali menalarnya apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Tidak perlu masuk ke dalam bahasa Yunaninya. Kalaupun masuk, memang kata-kata itu ada, tapi bukan ditujukan kepada rasul-rasul, bukan ditujukan kepada Petrus dan Yohanes. Coba perhatikan, coba belajar SPOK yang baik, coba belajar tata bahasa yang baik Zuma sebelum bicara panjang lebar tentang Alkitab orang lain. Jadinya kan ketahuan bahwa kebodohan yang kamu pertontonkan. SPOK aja yang nggak beres, apalagi mengartikan satu kalimat, ya. Kamu dengan pede berkata apologetik dicetuskan oleh Paulus, enggak lah. Kita bisa melihat itu secara praktis. Yesus juga berapologet dengan orang-orang yang menentangnya pada zaman itu. Lalu itu ditiru para rasul sebelum Paulus. Terus kenapa kamu begitu pede mengatakan itu pas Paulus dan Paulus? Itu kan kurang bacaanmu, kurang teliti gitu ya. Ya. Lalu kamu mengarang bebas gitu. Lalu apa ya namanya ya? Kurang pada tempatnya lah gitu ya cara bicaranya. Nah, kita masuk kepada pokok pentingnya. Apologet itu ya seperti yang dikatakan oleh apologet Kristen tadi, bahwa sebenarnya bukan hanya para rasul, tapi juga Yesus melaksanakan apologet praktis kepada orang-orang yang menyalahpahami, bahkan para ahli Taurat. Ketika dia datang dan menjelaskan tentang hukum-hukum Musa dan kedatangannya seperti apa, dia sedang berapologetika dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada zaman itu sangat membenci Yesus. Nah, hal itu ditiru oleh para rasul, mempertahankan iman, membela iman, bukan membela Tuhan, karena kita tidak membela Tuhan. Mereka berapologetika, dan khusus yang dibuka oleh apologetik Kristen itu tentang Petrus dan Yohanes yang berapologetik dengan mahkamah agama. Perhatikan yang mengatakan perkataan yang disematkan oleh Ustadz Zuma terhadap Yohanes dan Petrus itu adalah orang-orang mahkamah agama. Mereka mengetahui mereka itu tidak terpelajar. Catat baik-baik, mereka melihat bahwa orang ini tidak terpelajar menurut mereka, karena waktu itu mereka seorang nelayan. Jadi bagi mereka tidak terpelajar. Ternyata ketika mereka berargumentasi, mereka menjelaskan tentang Injil, mereka menjelaskan tentang Kristus, Allah, mereka itu cerdas, terpelajar gitu. Nah, makanya kata yang digunakan tidak disematkan kepada para rasul atau Yohanes dan juga Petrus, tapi itu ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang pada zaman itu kepada mereka, tetapi bukan mereka yang seperti itu, ya itu. Maka mereka timbul satu kata, terheranlah mereka. Loh, misalnya gini, oh menurut saya dia ini kan tidak sekolah, dia ini kan tidak pernah lulus kuliah, tidak ngaku-ngaku, tapi kok pintar sekali ya. Itu heran, itu maksudnya, itu bahasa sederhananya. Kalau cuma nggak ngerti berarti kelasnya itu di bawah TK gitu ya. Mungkin ya paslah sanawiyah atau sekelas orang yang sedang belajar apa yang namanya ikro atau apa gitu ya. Itu mungkin yang cocok kepada Ustadz Zuma. Jadi di hadapan orang yang terpelajar pada zaman itu, mahkamah agama, oh mereka ini kan nelayan, tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Allah. Tapi kok luar biasa pengertian mereka. Nah, itulah kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pengertian mereka dan hikmat mereka jauh melampaui orang yang belajar. Itu cuma masa itu jangan paham. Jadi kata-kata yang kamu ingin sematkan itu kepada Petrus dan juga kepada Yohanes itu sebenarnya tidak cocok, karena yang mengatakan itu mahkamah agama pada zaman itu ternyata mereka pintar gitu loh. Kamu ini gimana sih? Katanya ustadz, bukan ustadz ya, katanya dia bukan ustadz tapi kristologi, entah dari mana itu. Ya biasalah, menipu, membohongi banyak orang dengan cara besar suara. Hari ini kamu tidak perlu lagi melakukan itu. Oke teman-teman, tidak capek-capek kita meluruskan para pandangan-pandangan mereka ini yang mengatakan diri apologet tapi juga berpolemik selalu. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.